lagi sama aku Lydia di Minggu Morning Vlog. Nah, hari ini pada tahu nggak sih ada apa di gereja kita? Nah, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit sama jemaat. Yuk, cus keliling. Nih gereja kita. Nah. Hai Momon. Aduh, Cek Sumu Oh no. Kok mana sih? Hush, jangan keras-keras. Tapi emang sumuk loh, Pak. Iya, sumuk banget ini. Sama ini loh, kursi ini kok rasanya tambah lama tambah atos ya? Apa nggak bisa tuh gereja itu ganti kursi yang ada empuk-empuk gitu loh? Gak ada dananya mungkin ya? Lah, kan tiap minggu kita kasih uang persembahan. Belum perpuluhan lagi. Nah, kemana semua itu duitnya? Iya juga ya. Kemana ya? Mungkin dibuat ke pasar malam kali. Ada target guys, kita ngomong-ngomong yuk. Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Wah, ada apa nih? Boleh kepo-kepo dikit ya? Ada apa nih? Gak ada apa-apa kok. Ya apa-apa dong, Pak. Sumuk loh ini gerejanya nggak kerasa, tah. Ini kembaliin kipasku. Terus itu, bangkunya juga tambah atos. Seharusnya kalau kayak gini kita harus ngomong ke siapa ya? Nah, pas banget nih. Pasti belum tahu soal PMJD kan? Nah, di sini kita bisa dengerin dan menyampaikan sebuah keluh kesah kita di PMJD. Apa sih spesialnya PMJD ini? Spesialnya, kita sebagai anggota jemaat bisa berkomunikasi secara langsung dengan Majelis Jemaat GKI PTI. Di sini juga kita bisa nyampein semua hal tentang gereja kita melalui PMJD ini. Tapi kan saya bukan pengurus. Nah, justru itu. Karena tujuannya untuk seluruh jemaat, malah usul dari jemaat non-pengurus dibutuhkan banget di sini. Tujuannya, ya pasti untuk kegiatan gereja kita yang lebih baik kan? Jadi itu PMJD. Ya wis, Pak. Ayo, ndang PMJD. Sik toh. Kapan sih PMJD itu? Catat ya, langka ini, cuma setahun sekali. PMJD GKI PTI, hari Minggu 21 Juni 2020, jam 1 siang. Keterangannya bisa lihat di sini. Karena tahun ini tahun yang spesial, maka PMJD akan diadakan via Zoom. Mari seluruh anggota jemaat GKI PTI kita bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan PMJD 2020 ini melalui Zoom meeting. Oleh karena itu jangan lupa daftarkan diri Anda melalui koordinator sektor masing-masing atau melalui kantor gereja. Sampai jumpa. Jangan lupa join ya, cuma setahun sekali loh.
kembali padaku, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tema khotbah kita kali ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Saya ingin memperkenalkan Anda tentang suatu kata, yaitu sebuah kata yang namanya paket. Tentu kata paket ini kan sering kita dengar ya. Jadi dalam kehidupan kita diwarnai selalu dengan kata paket, atau boleh kita bilang satu paket. Nah, waktu kita menjadi murid di sekolah, waktu kita mau ujian, kita mau mendapatkan hasil mungkin ranking 10 besar, maka hal tersebut harus kita capai satu paket dengan sebuah usaha untuk belajar mungkin sampai malam, berhari-hari, mempelajari semua hal, mengerjakan PR, sampai kita pintar dan akhirnya kita bisa mencapai target kita. Dalam hal hobi dan olahraga juga sama. Untuk mendapatkan satu skill, keterampilan, mungkin jago main basket, jago main badminton, jago musik,
Itu semuanya satu paket dengan yang namanya latihan-latihan hari-hari yang kita lakukan setiap hari gitu. Nah, baru kita bisa menjadi seorang yang jago. Main game pun juga sama. Kalau kita mau main game yang jago pun kita harus latihan supaya kita terampil main game. Nah, dalam pekerjaan dan bisnis juga itu satu paket juga dengan usaha-usaha yang tekun, pembelajaran tentang strategi-strategi bisnis, dan usaha-usaha untuk menerapkan strategi-strategi yang jitu itu dalam usaha-usaha kita dengan terus-menerus sehingga kita bisa mencapai satu pekerjaan atau bisnis yang sukses. Apalagi paket dalam hal makanan. Contoh misalkan, jika kita mau pesan paket hemat ayam, tentunya di dalamnya terdapat ayam, dapat nasi, dan juga terdapat mungkin minuman seperti es teh manis atau Coca-Cola atau lain-lain. Ya, jadi satu paket itu adalah beberapa hal yang digabungkan di dalam satu hal, satu paket yang tak terpisahkan dan diberikan sebuah nama tertentu. Nah, Tuhan Yesus itu sebagai guru yang diutus oleh kerajaan surga, dia juga mengajarkan sebuah ajaran surgawi. Satu pola pikir surgawi yang beda dengan pola pikir dunia. Dia juga mengajarkan satu paket. Paket apa? Paket kebenaran Kristus. Jadi dalam hal melakukan kebenaran Kristus itu satu paket dengan penderitaan. Jadi kebenaran dan penderitaan itu adalah satu paket. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Terkadang kita sebagai orang Kristen tentu pernah mengalami satu kondisi di mana kita mengalami pilihan-pilihan, dua pilihan antara melakukan yang benar dan melakukan yang salah. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu yang benar, kita pikir, wah resikonya banyak ya. Kalau saya melakukan benar nanti saya kena ini. Resikonya panjang sekali. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang salah atau kita kompromi terhadap kebenaran, seakan-akan jalan itu terlihat lebih aman. Kita akan secara harga diri kita lebih aman, terus secara mungkin keuangan finansial kita juga lebih aman. Pokoknya lebih enak deh jalan yang kompromi kebenaran. Tapi coba Anda bayangkan, kenapa kita sampai sulit sekali untuk melakukan kebenaran itu? Karena pertama, Yesus mengajarkan kita itu ada rasa takut. Rasa takut yang dibuat dari kebohongan dalam diri kita. Nah, Yesus mengajarkan bahwa di dalam melakukan kebenaran jangan takut. Jangan takut terhadap tiga hal. Nah, itu terlihat di ayat 26, di ayat 28, dan di ayat 31. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, tiga hal jangan takut ini apa? Jangan takut yang pertama. Jangan takut dengan orang yang terlihat menang. Ya. Waktu kita melakukan kebenaran, kita menerima konsekuensi penderitaan itu, seakan-akan orang di sekeliling kita yang gak melakukan kebenaran kelihatan mereka lebih kaya, mereka lebih sukses, mereka lebih aman. Seakan-akan mereka menang dan kita kalah. Seakan-akan kalau kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi imajinasi ya, kita melihat bahwa kita seakan-akan waktu melakukan kebenaran itu terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan kita melihat orang-orang yang lain itu seakan-akan orang-orang menang yang ada di atas bukit, yang melihat kita dari atas dan melihat kejatuhan kita. Tapi Yesus bilang, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena yang tertutup akan dibuka, akan disingkapkan. Apa yang tadinya di dalam rumah itu akan terbuka di atas rumah dan akan disiarkan ke seluruh dunia. Artinya apa? Bahwa kita bisa lihat bahwa orang-orang yang di atas di bukit itu ibarat seperti sebuah mayat atau mungkin kita gambarkan sebuah zombie yang memakai jubah kemenangan. Mayat-mayat yang memakai jubah kemenangan ini terlihat seperti orang-orang yang menang. Tapi sebetulnya orang-orang yang tidak melakukan kebenaran itu adalah seperti hatinya itu ada di dalam dunia orang mati. Mereka adalah milik dari dunia kematian. Nah, Yesus berkata sama kita, jadi siapa yang menang, siapa yang kalah? Orang menang di dalam kerajaan surga adalah orang yang terperosok di dalam jurang, bukan orang yang di atas bukit. Jangan takut yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah jangan takut dengan orang yang menyakiti kita. Waktu kita jatuh terperosok dalam jurang karena melakukan sebuah kebenaran, akan ada orang-orang yang mulai menyakiti kita. Baik secara fisik, mungkin dengan penganiayaan, atau mungkin juga kalau tidak mendapatkan penganiayaan, mungkin dengan penghinaan, seperti kata-kata yang merendahkan atau gosip yang beredar di sekitar kita. Nah, sebagai gambaran, mereka itu adalah orang-orang yang mulai menyakiti kita itu ibarat orang yang di atas bukit ya, yang mulai menimpuk batu ke arah kita, melempar batu satu persatu, kemudian baju kita sobek-sobek, dan kemudian badan kita lecet-lecet. Mereka mulai mentertawakan, menghina kita,
Batu-batu itu adalah lemparan-lemparan perkataan dan hinaan dari mereka. Dan yang lebih menyedihkan lagi apabila di antara orang-orang di atas bukit itu, di antaranya ada keluarga inti kita, anggota keluarga kita. Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin anak kita. Dan juga ada orang yang menghina dari keluarga-keluarga besar kita. Sungguh menyedihkan keadaan seperti ini. Tapi Yesus bilang jangan takut. Yesus bilang mereka hanya bisa melempar batu dan melukai fisikmu. Tapi mereka tidak bisa melukai jiwamu. Mereka tidak bisa melukai hatimu. Kenapa? Karena rasa damai, rasa bahagia, rasa keberhargaan diri, rasa keamanan diri kita, hati kita itu sudah ditaruh di dalam Kristus. Itu sudah aman di dalam Kristus. Mereka tidak bisa menyakiti bagian itu. Walaupun secara fisik dan hinaan mereka terus dari keadaan luar itu terus menerus menerjam kita. Nah, jangan takut yang ketiga. Yaitu jangan takut dengan keadaan yang menderita. Pada saat kita melakukan kebenaran, kita pasti masuk ke dalam suatu keadaan di mana penderitaan itu mulai datang. Keadaan yang menderita itu setelah melakukan kebenaran itu keadaan yang satu paket dengan melakukan kebenaran Kristus. Gambarnya seperti ini. Kita ada di dalam jurang sendirian karena melakukan kebenaran. Kita seakan-akan orang tidak ada yang mendukung kita. Kita mulai kelaparan, baju kita mulai compang-camping, kita mulai bingung harus makan apa, mulai kehausan. Nah, Yesus bilang jangan takut. Kenapa dibilang jangan takut? Karena burung pipit jatuh itu Tuhan tahu. Ya. Burung pipit nyungsep, Tuhan tahu. Jadi saya pernah waktu itu jogging di daerah Pondok Chandra sana ya, di daerah Melon dan Nanas itu. Kebetulan semalam sebelumnya itu ada angin yang sangat keras di sekitar Pondok Chandra ini. Dan waktu kami jogging, saya melihat ada beberapa burung pipit itu jatuh di jalanan. Sudah mati. Nah, ada beberapa burung pipit. Kalau saya pikir, ini burung pipit ini nyungsep Tuhan tahu. Burung pipit yang sebelah sana nyungsep Tuhan tahu. Dan di dalam firman ini juga dibilang tentang rambut di kepala. Nah, coba saudara lihat di dalam ruangan Anda di rumah, ya, apakah ada rambut yang jatuh di kursi, di sofa, atau mungkin ada rambut yang tercecer di lantai? Apakah Anda bisa menghitungnya? Mungkin Anda bisa menghitung untuk beberapa rambut yang jatuh di kursi dan di sofa. Tapi apakah Anda bisa menghitung rambut yang di atas kepala Anda? Tapi Tuhan tahu persis jumlah rambut di atas kepala Anda dan saya. Tahu persis jumlah rambut di atas kepala anak-anak Anda. Segala sesuatu Dia tahu. Jadi intinya gini, kalau kita menderita, Tuhan itu tahu dan Tuhan itu udah ngitung. Ya, artinya begini, kita nggak perlu berdoa sampai teriak-teriak ke Tuhan, seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang jauh yang nggak tahu penderitaan kita. Kita sampai teriak-teriak sampai lebay seperti itu ya. Dan kemudian kita bilang, Tuhan ini udah mau tipis nih penghasilan saya nih gara-gara saya melakukan kebenaran nih. Nggak perlu sampai seperti itu. Tuhan itu udah ngitung dan Tuhan itu udah tahu. Dan yang ketiga itu adalah Tuhan itu juga ikut merasakan penderitaan kita. Karena roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dia ikut merasakan, dia Immanuel, Tuhan yang berserta kita. Dia bukan Tuhan yang nongkrong di kejauhan ngeliatin kita. Tapi dia Tuhan yang ada di dalam kita. Yang ikut rasain betapa sakitnya dihina orang, betapa sakitnya dari keadaan itu. Nah, untuk merangkum ketiga hal tentang jangan takut ini, saya punya satu cerita. Saya ingin bercerita tentang sahabat saya. Sahabat saya ini tinggal di Jakarta ya. Kira-kira sekitar tahun 2000-an itu, dia bekerja di sebuah perusahaan yang sangat besar. Dia punya gaji yang tinggi dan perusahaan memberikan dia satu fasilitas mobil Camry. Tahu ya mobil Camry ya? Itu mobil yang mewah dan sangat mahal gitu. Nah, kemudian perusahaan itu melakukan sebuah hal yang menurut dia ya intinya dia mulai resah dengan hati nuraninya. Perusahaan itu melakukan sebuah pembukuan ganda. Ya, double accounting. Jadi pembukuan ganda itu adalah pembukuan yang ditulis dua biji ya. Yang satu dikasih lihat pemerintah, sedangkan yang satu hanya di keep di dalam internal gitu. Dan itu sebuah penipuan. Dia mulai resah dan bergumul dan waktu dia berdoa seakan-akan Tuhan berbicara pada dia, kamu harus keluar dari perusahaan itu. Tapi dia berpikir gini, Tuhan kalau saya keluar dari perusahaan ini, anak saya makan apa? Keluarga saya gimana? Banyak sekali pertimbangan. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk resign, untuk mengundurkan diri. Setelah dia mengundurkan diri, bulan kemudian penghasilannya 0. Dan istrinya kemudian terpaksa harus membuka sebuah usaha laundry yang untungnya kecil-kecilan. Dan mungkin beberapa bulan kemudian
dia juga mulai melamar menjadi dosen, dia keterima menjadi dosen dengan gaji yang kecil juga ya. Nah ini adalah suatu keadaan yang menderita. Kemudian kita bisa lihat juga waktu anak-anaknya. Saya pernah pergi jalan-jalan dengan sahabat saya ini ke sebuah mall ya. Dengan istrinya, dengan keluarganya. Waktu jalan-jalan di mall itu saya melihat anak-anaknya lari ke sana ke sini. Terus kemudian anak-anak itu berteriak. Dia bilang, "Pa mau beli ini, Pa mau beli itu. Ma mau beli ini, mau beli itu." Kan biasa ya, anak-anak tuh kan kalau udah lihat barang bagus kan bawaannya kan minta dibeliin ya. Nah kemudian papa ini menjawab kepada anaknya, "Nak, jangan dulu ya. Itu barang mahal, papa lagi gak ada uang. Nanti aja ya." Gitu. Selalu jawabannya berulang kali seperti itu. Saya melihat ini merasa kasihan juga ya. Melihat seorang ayah yang gak bisa beliin mainan untuk anak-anaknya gitu. Mungkin dia sengaja menunda itu agar anak-anaknya nanti lupa atau mungkin dia akan membelikan barang yang lebih murah nanti di tempat yang lain gitu. Tapi intinya terlihat menyedihkan. Sebuah keadaan yang menderita. Dan belum lagi di kantor bosnya yang sudah melihat dia sudah mendapat gaji seorang direktur ya. Mungkin gaji direktur saat itu mungkin bisa sekitar 30 sampai 50 juta per bulan. Kemudian bos itu pasti akan melihat dia, ini orang bodoh ya, udah enak-enak kerja di sini tapi berhenti cuman gara-gara dia tidak mau melakukan pembukuan ganda gitu. Belum lagi rekan kerjanya. Apalagi kalau ada rekan kerja atau staf-staf yang sudah mengincar posisinya, tentunya akan mulai mentertawakan dan kemudian akan mulai melirik posisi yang kosong itu dan mereka berebutan untuk naik, untuk bisa menggantikan jabatannya. Belum lagi sahabat, keluarga, ya mungkin ada orang-orang yang tidak langsung ngomong jelek ke depan kita. Tetapi ada orang-orang yang di dalam hatinya itu merendahkan kita karena kita penghasilannya terlalu rendah atau sulit menghidupi. Ini adalah sebuah kenyataan. Tidak perlu diomongkan pun terkadang kita juga merasa di hati mereka tentu ada stigma-stigma seperti itu. Nah ini adalah sebuah keadaan yang kalah. Sebuah keadaan di mana orang-orang menyakiti kita. Sebuah keadaan di mana kita menderita setelah kita melakukan kebenaran. Tapi saya melihat 4 tahun dia menjalani kehidupan yang sulit. Tapi kemudian Tuhan Yesus memulihkan kehidupannya dan dia mendapatkan gaji yang mapan dan kemudian dia hidup dengan baik saat ini. Artinya apa? Melalui jalan-jalan sulit itu Tuhan telah beserta dengan dia. Tuhan itu Immanuel. Dia menjaga, dia terus menopang setiap kehidupan keluarganya, kesejahteraan keluarganya saat itu. Jadi bedanya apa? Semua keadaan baik, tapi dia sudah mengalami kasih Kristus. Kalau kita tidak memilih jalan kebenaran, kita pilih jalan yang salah, mungkin keadaan akan selalu baik. Tapi kita tidak pernah mengalami Kristus. Orang yang di dalam dirinya itu mempunyai roh Kristus, seorang murid Yesus, itu pasti mau melakukan kebenaran, tidak peduli resiko sebesar apapun yang akan dihadapi. Orang tersebut kelihatannya kalah. Tapi sebetulnya orang tersebut adalah orang yang menang. Karena jiwanya itu sudah ada di dalam kekekalan. Orang tersebut kelihatan disakiti oleh orang banyak. Tapi orang tersebut sebetulnya tidak pernah tersakiti. Karena hatinya itu aman di dalam Kristus. Orang tersebut mungkin terlihat dari luar keadaannya menderita. Tetapi sebetulnya dia tidak menderita. Karena di dalam penderitaannya dia ketemu dengan Yesus. Dia menyatu dengan Yesus. Dia bisa merasakan kasih sayang dan penjagaan Yesus. Tapi orang-orang Kristen yang bukan murid, itu pasti hatinya itu tidak mampu untuk melakukan kebenaran. Kenapa? Hatinya itu keras. Hatinya itu takut terlihat kalah. Takut terlihat kalah. Dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Hatinya itu takut untuk dihina dan disakiti. Hatinya itu takut dan tidak tahan terhadap penderitaan. Tidak bisa menahan penderitaan yang begitu lama. Takut sakit, takut menderita. Nah, kenapa seperti ini? Saya bayangkan Yesus itu sebagai seorang pegawai bank, yang bank itu mempunyai sebuah deposit box ya. Kalau kita ibaratkan bank itu sebuah kerajaan surga dan pegawai itu Yesus itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita sebagai nasabah, kita mau memberikan uang kita untuk diamankan ke deposit box, kita kasih uang kita ya. Kalau diibaratkan uang kita itu adalah hati, kita kasih hati itu ke Yesus. Dan Yesus itu masukin hati kita ke dalam deposit box, ke dalam kotak yang sangat aman berangkas di dalam bank itu. Nah, itu adalah orang yang melakukan kebenaran. Ya, artinya apa? Kita mau di tengah jalan ditodong, mau dimaling, ya, hati kita itu aman di dalam deposit box, aman di dalam kerajaan surga. Tapi orang yang tidak mau melakukan kebenaran, hatinya itu dipegang sendiri, dibawa-bawa sama dia, ditenteng-tenteng. Akhirnya kalau
dimaling, hatinya bisa diambil. Kalau hatinya nanti dibeset-beset orang pakai pisau, hatinya itu bisa kena, bisa berdarah. Apalagi kalau ada yang ambil, hatinya terus diinjak-injak sama orang itu. Hatinya itu sangat rentan untuk hancur di dalam penderitaan. Itu bedanya orang yang melakukan kebenaran, yang hatinya sudah ditaruh di dalam Kristus, dan orang yang melakukan jalan yang salah, atau kompromi dengan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, jadi apa itu kebenaran ilahi? Bagi saya, kebenaran ilahi adalah sebuah sosok pribadi yang penuh dengan luka di sekujur tubuh dan berjubahkan penderitaan. Artinya apa? Kita mungkin mendapat gambaran dari dunia barat bahwa Yesus itu adalah seorang yang begitu rapi dengan tubuh yang sempurna. Mungkin dia dengan rambut yang sudah diherdu segala macam, dengan jubah yang begitu berkilau-kilau. Tapi bagi saya tidak. Yesus itu adalah sosok raja yang tubuhnya penuh dengan memar dan luka. Dan dia berjubahkan jubah yang polos, kesederhanaan. Dan dia penuh dengan compang-camping jubah itu. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk mulai merenungkan di akhir khotbah ini ya. Coba masing-masing kita menutup mata sebentar. Saya ingin mengajak Anda membayangkan. Coba Anda bayangkan raja ini, sosok kebenaran ilahi ini. Gambarkan Yesus. Dia duduk di atas tahta yang penuh dengan lapisan logam, emas, dan perak. Bayangkan sebuah kerajaan, dan bayangkan di atas tahta itu duduk seorang raja. Tapi lucunya raja ini punya badan yang memar-memar dan luka di sekujur tubuhnya. Dia seorang raja dan dia memakai sebuah jubah yang compang-camping robek. Dia adalah sosok kebenaran yang memakai jubah penderitaan. Nah, kemudian raja itu mulai turun dari atas tahtanya, mulai mendekati kita perlahan-lahan. Artinya apa? Itulah di saat di mana penderitaan itu datang, pilihan-pilihan itu datang. Apakah kita ingin memilih jalan kebenaran untuk memeluk raja itu? Ataukah kita ingin memilih jalan kompromi terhadap kebenaran, yaitu tidak memeluk raja itu? Kita sebagai murid Yesus, kita tentu akan memilih untuk memeluk sosok kebenaran itu. Kita memeluk Yesus. Kita mulai melangkah dengan iman perlahan ke arah Dia. Dan kemudian kita memeluk Dia. Di saat kita memeluk Dia, jubah penderitaan itu menyatu dengan tubuh kita, menyentuh tubuh kita. Dan raja itu mulai menyelimuti kita dengan jubah penderitaannya. Apa artinya? Di dalam penderitaan itu kita menyatu dengan Yesus. Kita dipeluk dengan erat di dalam Yesus. Penderitaan itu kita jalani bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak memeluk orang lain. Kita tidak memeluk sahabat kita, bos kita. Kita tidak memeluk anggota keluarga kita. Karena kita hanya bisa memeluk satu. Kita hanya bisa memeluk Yesus. Cinta terdalam kita hanya yang kita berikan kepada Yesus saja. Cinta yang paling dalam. Dia adalah Tuhan yang mau menderita, merasakan, menemani, menjaga kita di dalam penderitaan. Penderitaan bukanlah hal yang menakutkan, tapi penderitaan adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, sosok kebenaran ilahi yang berjubahkan penderitaan. Mari kita tetap nyatakan kebenaran Kristus, apapun resikonya. Immanuel, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai murid Yesus, mari kita nyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di dalam penderitaan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.